بالعلي الراقي الحبيب كنت الأقطار فاتحا للأبواب من أتاه ما خاف وحزين يغفران يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالولي قطب الأقوال الحكيم السمان وصلاة ربي تغشى خير نبي وجميع صحبي ثم آل عدنان يا الله يا رحمن لنا بالأمان بالوحي قطب الأقوال الحكيم السمان إلى حلاوة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته من جميع الصدور لجميع المؤمنين خصوصا بأبي شيخنا سيد الشيخ محمد سلمان المجلي رضي الله عنه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسرقاته وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشهده أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسرار الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه الصوري وعلى آله وصحبه وتابعيهم بالسبيل النور وبعد dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kata si pengarang yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah, dan ia menentukan akan dia untuk menanggung segala rahasianya, dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu petunjuk dan pertolongannya. Dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia mengurniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabiullah dan segala waliullah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia.
Dan aku memohon rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Salawat dan salam atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang saleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu, ba'dal basmalah walhamdulillah wassalah wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Nah, inilah sebahagian daripada kelebihan membaca manaqib aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tadinya kita sama-sama berkumpul di sini untuk menghadiri tasmiyah pemberian nama. Maka ini sudah diberi nama anak saudara kita Muhammad Fahmi, yaitu Muhammad Syakir At-Tahari. Alhamdulillah, ini namanya Arabiah nih, bujur-bujur nih. Mudah-mudahan ini mewarisi pedatuannya. Karena datuknya ini adalah seorang ulama di Besiris ini, Al-Hafiz, itu guru Haji Umar Nafis. Jadi mudah-mudahan Sidin itu kan satu-satunya ulama yang hafal Al-Quran pada masa-masa ini. Jadi namanya Muhammad Syakir. Syakir artinya orang yang selalu mensyukuri segala nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tambah lagi At-Tahari. Kalimat At-Tahari mungkin yang dimaksudkan adalah kalimat mubalaghah. Artinya anak yang tersuci ataupun terlebih suci. Mudah-mudahan dengan sebab diberi nama yang baik akan membuahkan hasil yang baik pula. Karena kita disuruh memberi nama yang baik, karena nantinya di negeri akhirat kita akan dipanggil dengan nama. Jadi lalu dipanggil nama, bila namanya kada baik, malu ini orang tuanya yang memberi nama. Cuma ini kebanyakan pulang nama yang baik, cuma bisa digelar. Nang itu, nang digelar itu nang bisa begitu. Nama Abdurrahman, bagus mana Abdurrahman, Abdurrahman nama sekali digelar dawang. Ngaran Abdul Hamid bagus juga karena kalimat Abdul yang diidafahkan kepada Asmaul Husna itu adalah seabdal nama. Tapi digelar dengan kedaran dan kada wajar. Kainanya dia yang gede akhirat.
pada hari akhirat itu jangan kita innakum satud'auna bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Sesungguhnya kamu akan dipanggil nantinya pada hari kiamat itu dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapak-bapak kamu. Fa'ahsinu asma'akum, maka perbagusilah akan nama-nama kamu itu. Nah, jadi kalau nang digelar itu gelar ini dua macam. Ada gelar nang baik, ada gelar nang kurang baik atau kada baik. Gelar-gelar ada birat apa birik hati musammahu gelar. Ada yang kita ada yang mengangkat derajat orang yang punya nama dan ada yang menghinakan orang yang punya nama. Jadi hati-hati menggelar orang. Dan yang digelar ini pula harus berpikir, gila anggaran merendahkan nama seorang. Karena jadi wajar di masyarakat dipanggil orang itu harus sampai kena di akhirat supan nang kuitan nang beri nama. Kenapa biar anak aku dipanggil di akhir di hari kiamat. Dawang bin Ahmad, Abdul Rahman bin Ahmad. Jadi jangan hendak digelar-gelar. Abdul Hamid digelar Dumis, Jawabanar. Sayyidi Syekh Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu ahli syariah wa tariqah wal haqiqah, ahli di bidang ilmu syariat dan ilmu tariqat dan ilmu hakikat. Ini Syekh Salman Al-Madani radhiyallahu anhu. Orang yang ahlinya ilmu syariat, tariqat dan hakikat itu berarti orang ini orang yang ma'rifat, orang yang arif dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kelebihan orang yang arif dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu melebihi amal ibadah mereka daripada orang-orang alim biasa. Berapa lagi orang-orang awam. Satu kali salat orang yang arif dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada 1000 rakaat orang yang alim. Dibandingkan orang awam, orang umum, orang biasa jauh sekali. Jadi itulah Syekh Muhammad Salman Al-Madani ahli syariah wa tariqah wal haqiqah, ahli di bidang syariat, ahli di bidang tariqah dan ahli pula di bidang hakikat. Dan beliau itu adalah kutub di dalam negeri Madinah Rasul. Arti kutub itu adalah muqaddamu qaumin, orang yang dikemukakan di dalam satu golongan. Jadi golongan para aulia dan wali-wali itu bergolongan. Ada golongan wali itu wali abdad, ada wali autad, ada wali nuqabat, dan ada golongan wali nujabat. Ada golongan wali akhiyah, ada golongan wali kutub. Setiap golongan itu ada tuduhannya, muqaddamu qauminnya yang dikemukakan oleh satu golongan itu siapa di situ. Itu kutub namanya. Kutub di dalam suatu golongan itulah bernama orang yang dikemukakan di dalam suatu golongan.
Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani itu sultannya para wali. Syekh Muhammad Saman Al-Madani itu kutub di antara seluruh kutub-kutub yang ada di masa itu. Makanya di dalam tawasulnya itu kutubul ila qatab fatihan lil abwab man atahu ma'fad wa khuzi bil ghufran. Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu, beliau itu kutub di antara seluruh kutub pada masa itu, yang tuduhannya di golongan wali-wali. Dia nang wali autadka abdaraka, kan ada kutubnya terus kan, nang nuqaba nujaba akhiyar dan lain-lainnya. Nah, sidin tuduhannya lagi di antara kutub semuanya, sidin kutubnya pula. Nah, dan Sultanul Aulia Syekh Muhammad Saman Al-Madani, Sayyidi Syekh Muhammad Saman Al-Madani itu selain daripada kutubul aktab, beliau itu bahkan seluruh aulia lagi pada masa itu, pada masa sidin itu, sidinlah fatihan lil abwab, pembuka bagi pintu-pintu untuk masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, pembuka pintu hadirat Rasul dan pembuka pada pintu hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Man atahu makhab, siapa yang datang kepada beliau tidak ada ruginya. Sepaling ada wahuzi bil ghufran, sepaling ada mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebahagian daripada kelebihan Sayyidi Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Beliau adalah tabiatnya kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah, daripada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Nah, jadi tabiat sidin kasih sayang lawan orang menuntut ilmu. Ini tabiat turunan gitu. Karena Abah Sidin Syekh Abdul Karim itu juga kasih sayang lawan orang menuntut ilmu, sampai-sampai Datuk Kalampayan harinya datang ke Madinah hendak pergi ke Mesir, sehingga di Madinah nang menapung si Datuk Kalampayan itu apa sih hari itu. Menurut riwayat manakibnya kan sama lawan Syekh Abdul Samad Palembang. Lalu dia Syekh Abdul Karim Ikam Muhammad Arsadai lawan Abdul Samad ada usah ke Mesir. Karena Ikam di Masjid Madinah ini karena datang ada guru dari Mesir mengajar di sini. Dan Fundap itu namanya Syekh Sulaiman Kurdi waktu itu. Jadi akhirnya pada waktu itu terjadilah sidin di situ untuk menuntut ilmu, kada jadi ke Mesir, yaitu Kalampayan. Jadi pada pertama kali mengikuti jamaah pelajaran di Madinah itu, kebetulan guru ini kedatangan suatu masalah, maka dilemparkan sidin kepada murid barataan. Jadi sidinnya ada masalah,
Jadi perlu dijawab dengan jawaban yang tertulis. Jadi bawa ke rumah berataan, akhirnya ke tempat tinggal bertahan. Nah, masalahnya. Nah, jadi ambil ringkas. Lantaran sidin jatuh kelampayan ini datang juga kita mendengar ada masalah yang panjang dijawab, lalu umpat menjawab sidin dengan tulisan. Sudah umpat menjawab, keesokan hari hadir lagi, lalu ditampilkan sidin jawaban sidin itu lawan kawan di hijab. Sudah tadi kamu menjawab nang jar guru kemarin. Kata jar, nah aku ada panggil sidin menjawab nah. Tampilkan sidin. Menampilkan kalau siku, mesti itu pulang. Dulu mesti itu pulang. Sampai datang guru. Beitaran mana tuh? Jadi jar guru apa nih? Surat itaran apa? Datang nih. Nah, jadi jar murid yang lain ini guru anu jawaban yang pian tanyakan kemarin. Sidin sampai kan sidin belajar sidin siapa yang sidin yang menjawabnya itu ya orang tanya yang dibuncut jadi jar guru tuh jangan didudukkan di situ. Takanya orang. Kenapa? Karena jawabannya orang jarang dapatnya. Itu jarang dapat. Nah itu kelebihan Datuk kita artinya Al-Banjari, Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad rahimahullah. Nah jadi waktu sidin di Madinah itu Datuk Kelampayan dan Abdul Somad Palembang itu, nah itu Syekh Abdul Karim Abah Syekh Saman ini nang memelihara. Itu kisahnya. Pada pertama kali itu belum tahu lagi bahwa Syekh Abdul Karim ini ada si anak Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Setelah mengetahui karena sidin itu dulunya asalnya menyembunyikan akan ilmunya, nah, belum dikenal orang karena orang-orang sufi itu kebanyakannya jarang masyhur. Kebanyakannya mastur, ini kebanyakannya tertutup. Nah akhirnya sudah terbuka lalu sidin mengaji lawan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Jadi sidin tadi kasih sayang kepada orang talibul ilmi Syekh Muhammad Saman, dan kepada orang yang alim-alim, dan kepada orang yang saleh-saleh. Nah, orang yang berbuat baik, orang saleh itu orang yang berbuat baik. Nah, aman kada sayang lawan nang bubuhan nang kaya ini semuanya entah siapa aman sayangnya lagi. Lawan orang menuntut ilmu kada sayang orangnya. Lawan orang alim kada sayang. Kada apa dia? Kada makan pisang hari ini memang kada karuan. Iya. Kada sayang terus ya. Kada ke sana. Segala-galanya nang kebaikan orang berbuat baik kada sayang. Pasti siapa lagi yang disayang. Jadi ini turunan juga karena sidin ini Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini turunan sidin kan, nasab sidin dari Nabi kita. Tabiat nang kasih sayang kepada orang menuntut ilmu, kepada orang alim, kepada orang saleh. Nah, tambah lagi kepada orang-orang fakir dan miskin kasih sayang. Itu sifat-sifat turunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kayak itu. Nabi kita kayak itu juga. Lawan orang menuntut ilmu kasih sayang, orang alim kasih sayang, orang saleh kasih sayang, orang fakir miskin pun juga kasih sayang. Nah, sampai-sampai Nabi kita itu
muhibbul fuqara wal masakin, orang yang selalu kasih sayang kepada fakir-fakir dan miskin-miskin. Sampai sini berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa husurni fi zumratil masakin. Namun kita guru berdoa yang itu bisa nama-nama mengerti dari ma'aminah kira-kira. Karena hendak minta hidup miskin, mati miskin. Enggak ada ya. Kalau enggak aminakan tadi ya. Ya Allah, aminakan ya. Nah, padahal itu maksudnya banyak. Doa itu. Pokoknya orang-orang yang miskin jangan sampai putus asa, jangan sampai sakit hati. Orang-orang yang miskin panjang di akhirat kainannya, dihalau di padang mahsyar beserta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau orang yang cinta kepada orang kaya itu lain. Itu dikhawatirkan orang yang cinta kepada orang yang kaya. Ini kebanyakan kita bakawan aja nang miskin, nang kaya atau juga mengawani nang kaya, nang miskin terkenikan. Nah, ini padahal nang ianya sama sekali itu, kawan itu sama ada miskinkah, kayakah, asal membawa kepada kebajikan, itu jadikan kawan. Hari ini lebih kayaknya aja. Kadang-kadang bila kawan yang kaya itu tidak tunduk benar lawan kawan, sehingga merendahkan diri kepada orang kaya. Itu yang dikhawatirkan. Ini jaga ibarat orang pegawai ini lawan bos, hati benar lawan bos yang kaya itu kalau bina merendahkan diri daripada orang yang kaya. Karena ujian Nabi kita, man tawadha'a li ghaniyin likinahu faqad dhahaba sulusa dinihi. Barang siapa yang merendahkan diri bagi orang yang kaya karena kekayaannya, diginahu karena kekayaannya, faqad dhahaba sulusa dinihi, maka sungguh telah hilang 2/3 agamanya. Hanya tinggal 1/3 aja lagi, rugi. Nah, kiranya cukup sekedar ini yang sampai yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala kama la nihayata likamalika wa ala. Allahumma inna nas'aluka al-yusra bi ajli ashabihi al-kiram وبمن تلي في هذا المحل آثار فلاحت على الحاضرين شموس وأموال أن توفقنا في الأقوال والأفعال لخلوص النيات وتبدل السيئات في الحسنة، أن تنزل بفضل عفوك لطف نفوسنا وتزود بنسبة معرفتك حناديس قلوبنا، فتحفنا لألطافك القاسية عن نزول هذه اللذات، وتطلق ألسنتنا بتوحيدك عند حلول المنام، وكف عنا الجور والمظالم، لا تكف عنا كف الجود والمكاره،
وأمتنا اللهم بأنفاس هذا العاجب الأكبر والبحر المحيط الأنور، وادخلنا في سلك داره العظيم، وبوئنا بمحبته جنات النعيم، وانشر علينا به خدع المواهب، وهب لنا بحرمته عليك بلوغ المآب، وامنحنا بنفحات ذكرك وذكره الجميل، وأرزقنا بحجر أرواحنا مع الكمل في كل عصر وليد، واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد، ووالديه وأهله والتابعين له من كل صالح مجيد، وجازهم بالإحسان إنسانا وفي السيئات غفرانا، وصل اللهم على خير الأنام وآله وصحبه البررة الكرام، ما أصغت أذن لسماع ذكر الكمال الأعلام، وفاز بركوب جواد الفضل في الميدان بحسن الختام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.